Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya untuk P3K kompetensi teknis penata layanan operasional bagian ke-16 ya. Jadi nanti dalam bagian ke-16 ini ada beberapa 35 soal untuk P3K teknis penata layanan operasionalnya, kemudian nanti akan ada 15 soal untuk TIU-nya ya teman-teman, untuk tes intelijensi umumnya. Nanti kita sepil beberapa contoh soal TIU. Jadi soal-soal ini kita susun berdasarkan kisi-kisi dari Menpan RB ya. Jadi kisi-kisi Menpan RB. Kemudian beberapa juga ada kita susun dari FR ya, dari teman-teman yang sudah ikut ujian. Jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah ini kisi-kisi resmi teman-teman ya, materi pokok ya dari P3K penata layanan operasional dari Menpan RB ya. Nah ini ada beberapa materi pokok atau kisi-kisi resminya, ada 5. Yang pertama itu melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Kemudian yang kedua menyusun rencana layanan operasional. Ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Keempat, melaksanakan layanan operasional. Kemudian kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Nah, tambahan materinya teman-teman juga mempelajari ya, harus mempelajari kaitannya dengan TIU, tes intelijensi umum. Nah, karena ternyata informasi dari yang sudah ikut ujian, TIU ini dia masuk, soal-soalnya masuk di soal-soal teknisnya ya. Jadi di situ nanti akan ada soal-soal kayak sinonim, antonim, ya, PQ, kemudian hitungan sederhana matematika ya, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung jumlah, menghitung berat dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan sepil ya contoh soal-soalnya TIU di 15 soal terakhir di video ini ya. Oke, kita langsung saja ke simulasi soal yang pertama. Apa yang menjadi dasar utama seorang penata layanan operasional dalam merancang standar pelayanan? A. Kebutuhan internal organisasi. B. Harapan pengguna layanan. C. Kemampuan sumber daya manusia. D. Peraturan perundang-undangan. E. Teknologi yang tersedia. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya. Penata layanan operasional harus memprioritaskan harapan pengguna layanan sebagai dasar utama dalam merancang standar pelayanan untuk memastikan kepuasan pengguna ya. Jadi jawabannya yang B, harapan pengguna layanan. Selanjutnya, manakah langkah awal yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional sebelum melaksanakan pelayanan? A. Melakukan evaluasi pelayanan sebelumnya. B. Mengadakan pelatihan internal. C. Menyusun indikator kinerja. D. Menyiapkan laporan pelayanan. E. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasannya, langkah awal dalam proses pelayanan adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan. Jadi yang E ya, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, indikator utama keberhasilan pelayanan operasional adalah A. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran. B. Kecepatan penyelesaian tugas harian. C. Tingkat kepuasan pengguna layanan. D. Jumlah keluhan yang masuk. Atau E. Ketepatan administrasi internal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan kepuasan pengguna layanan adalah indikator utama yang menunjukkan bahwa pelayanan telah memenuhi atau melebihi harapan ya. Jadi jawabannya adalah yang C, tingkat kepuasan pengguna layanan. Selanjutnya, dalam menghadapi keluhan pengguna, langkah yang paling efektif adalah A. Menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu. B. Memberikan kompensasi secara langsung. C. Mendengarkan keluhan dan mencari solusi bersama. D. Menjelaskan aturan yang berlaku. Atau E. Mengarahkan keluhan kepada atasan. Yang benar adalah
Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi pendekatan terbaik adalah mendengarkan keluhan dengan empati dan mencari solusi bersama untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi mendengarkan keluhan tersebut, kemudian mencari solusinya bersama. Selanjutnya, pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebaiknya dilakukan pada A. Awal pelaksanaan pelayanan, B. Setiap akhir bulan, C. Secara acak sepanjang tahun, D. Saat keluhan mulai muncul, atau E. Setelah pelayanan selesai. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan survei kepuasan pengguna dilakukan setelah pelayanan selesai untuk mendapatkan umpan balik yang relevan dan akurat ya. Jadi jawabannya yang paling efektif ya, itu yang E, setelah pelayanan selesai. Selanjutnya, kesalahan pencatatan inventaris merupakan salah satu resiko dalam persiapan layanan operasional. Bagaimana cara paling efektif untuk memitigasi resiko tersebut? A. Melakukan audit inventaris secara berkala untuk memeriksa kesalahan pencatatan. B. Mengganti sistem pencatatan manual dengan sistem berbasis teknologi. C. Menambah jumlah bahan cadangan sebagai antisipasi. D. Mengintegrasikan sistem pencatatan inventaris dengan unit terkait layanan lainnya. E. Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengelola inventaris. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan audit inventaris secara berkala dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pencatatan sebelum berdampak pada operasional lainnya. Pilihan ini juga membantu meningkatkan akurasi data untuk perencanaan berikutnya ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Jadi melakukan audit inventaris secara berkala untuk memeriksa kesalahan pencatatan. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat penting dalam layanan operasional. Manakah strategi yang paling efektif untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengantisipasi perubahan kebijakan yang mendadak? A. Melakukan simulasi implementasi kebijakan sebelum diterapkan secara penuh. B. Menyiapkan tim ad hoc untuk mengelola dampak perubahan kebijakan. C. Membuat dokumentasi prosedur operasional yang dapat disesuaikan secara dinamis. D. Mengadakan pelatihan mendadak untuk seluruh staf terkait kebijakan baru. E. Menunda pelaksanaan kebijakan hingga panduan implementasi selesai. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan dokumentasi prosedur operasional yang dinamis memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan tanpa mengganggu operasional ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi membuat dokumentasi prosedur operasional yang dapat disesuaikan secara dinamis. Selanjutnya, mengumpulkan data adalah langkah penting dalam kajian awal permasalahan layanan operasional. Metode manakah yang paling tepat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup berbagai perspektif dan tidak terdistorsi oleh faktor subjektif? A. Menggunakan wawancara mendalam dengan pihak manajerial saja. B. Meminta feedback hanya dari pengguna utama layanan. C. Mengandalkan data dari laporan tahunan tanpa verifikasi lebih lanjut. D. Menggunakan metode survei terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak terkait. E. Menggunakan data historis tanpa memperhatikan perubahan kondisi terkini. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan
metode survei terbuka yang mengumpulkan data dari berbagai pihak terkait ya, pengguna, staf operasional, dan manajemen adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh komprehensif dan representatif. Dengan cara ini bisa dapat diminimalkan dan berbagai perspektif dapat dipertimbangkan dalam analisis permasalahan ya. Jadi jawabannya yang D ya. Menggunakan metode survei terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. Selanjutnya, teknik apakah yang paling efektif untuk melihat hubungan antar masalah dan menentukan masalah mana yang harus ditangani lebih dahulu? A. Analisis hubungan sebab akibat menggunakan diagram fishbone. B. Analisis sistem untuk memetakan ketergantungan antar masalah. C. Analisis data menggunakan teknik cluster untuk mengelompokkan masalah. D. Teknik brainstorming untuk mendapatkan berbagai perspektif. Atau E. Penggunaan analisis regresi untuk memprediksi dampak masalah di masa depan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan analisis sistem memungkinkan untuk memahami bagaimana masalah-masalah yang ada saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan mengetahui ketergantungan antar masalah, penata layanan operasional dapat memprioritaskan masalah yang memiliki dampak luas terhadap sistem secara keseluruhan. Jadi yang benar adalah yang B ya. Jadi analisis sistem untuk memetakan ketergantungan antar masalah. Selanjutnya, faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih alat komunikasi daring adalah A. Ketersediaan fitur yang dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi komunikasi. B. Kecepatan akses dan kestabilan koneksi internet yang dibutuhkan alat tersebut. C. Kemudahan penggunaan antarmuka untuk berbagai kalangan pengguna. D. Kemampuan alat untuk menyediakan ruang penyimpan yang besar untuk data komunikasi. Atau E. Dukungan terhadap berbagai jenis perangkat keras dan sistem operasi yang berbeda. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan kecepatan akses dan kestabilan koneksi internet menjadi faktor utama dalam memilih alat komunikasi daring. Tanpa koneksi yang handal, komunikasi akan terhambat, yang dapat mengganggu kelancaran operasional. Meskipun fitur lainnya penting, tanpa kestabilan koneksi, alat komunikasi tidak akan dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung keberhasilan proses operasional ya. Jadi ini menjadi faktor yang sangat penting ya, kaitannya dengan kecepatan akses dan kestabilan koneksi internet yang dibutuhkan ya. Selanjutnya, salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah adalah berbasis hasil atau outcome ya. Penata layanan operasional harus mengukur capaian tersebut dengan A. Menilai proses administrasi secara menyeluruh. B. Menghitung jumlah dokumen yang dihasilkan. C. Memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai rencana. D. Membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Atau E. Memastikan kepatuhan terhadap standar operasi prosedur. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan evaluasi kinerja berbasis hasil ya atau outcome menekankan pada capaian akhir dibandingkan target yang telah ditetapkan. Sementara opsi lainnya lebih fokus pada input atau proses. Pendekatan outcome berorientasi pada dampak nyata dari suatu program ya. Jadi jawabannya yang D. Membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah dalam
melakukan evaluasi kinerja, penata layanan operasional dapat menggunakan alat evaluasi seperti Key Performance Indicator ya atau KPI. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang KPI adalah KPI harus spesifik dan terukur. B. KPI hanya digunakan untuk menilai efisiensi anggaran. C. KPI membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. D. KPI dapat berbeda untuk setiap instansi berdasarkan tujuan. Atau E. KPI harus relevan dengan tujuan strategis instansi. Jawabannya adalah yang benar B ya. Pembahasan KPI bukan hanya untuk menilai efisiensi anggaran, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti efektivitas, produktivitas, dan relevansi program terhadap visi dan misi instansi ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya. Nah, KPI hanya digunakan untuk menilai efisiensi anggaran. Nah, sedangkan KPI itu tidak hanya digunakan untuk ini ya, ini kan hanya digunakan untuk menilai efisiensi anggaran. Nah, artinya KPI itu bisa digunakan ke lebih yang luas ya, nggak cuma menilai efisiensi anggaran. Sehingga yang tidak benar tentang KPI adalah B ya. Selanjutnya, pendekatan yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi program layanan operasional dalam konteks instansi pemerintah yang memiliki keberagaman pemangku kepentingan adalah A. Pendekatan berbasis efisiensi anggaran. B. Pendekatan sistematis berbasis balance scorecard. C. Pendekatan berbasis kepatuhan hukum. D. Pendekatan berbasis opini publik semata. Atau E. Pendekatan survei internal staff. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan Balanced Scorecard adalah alat strategis yang mengintegrasikan berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Menjadikannya relevan untuk mengevaluasi kinerja dalam instansi pemerintah ya. Jadi yang benar adalah yang B ya, pendekatan sistematis berbasis Balanced Scorecard. Selanjutnya, dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah, indikator non-keuangan seringkali digunakan. Salah satu contohnya adalah A. Penghematan anggaran tahunan. B. Peningkatan efisiensi alokasi anggaran. C. Penurunan jumlah pengeluaran bulanan. D. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. E. Peningkatan kualitas layanan publik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan indikator non-keuangan lebih fokus pada aspek kualitas dan dampak pelayanan, seperti kepuasan publik atau perbaikan proses, yang tidak langsung berkaitan dengan angka-angka keuangan. Ya. Jadi jawabannya yang E, peningkatan kualitas layanan publik. Selanjutnya, apa hambatan utama yang sering dihadapi penata layanan operasional dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah? A. Kekurangan data yang relevan dan andal. B. Keberlimpahan staf yang overqualified. C. Terlalu banyak program yang berhasil. D. Terlalu fokus pada teknologi modern. E. Ketidakcocokan aturan pemerintah pusat. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan hambatan utama dalam evaluasi adalah kurangnya data yang relevan, akurat, dan terstruktur. Tanpa data yang valid, sulit untuk membuat analisis yang objektif dan strategis ya. Jadi jawabannya yang A. Kekurangan data yang relevan dan andal. Selanjutnya, penata layanan operasional harus mengevaluasi efektivitas pengawasan yang telah dilakukan. Indikator keberhasilan pengawasan meliputi A. Jumlah dokumen pengawasan yang dihasilkan. B. Penurunan jumlah laporan penyimpangan dari unit kerja.
C. Peningkatan tingkat kepuasan pegawai terhadap pengawasan. D. Kecepatan penyelesaian laporan bulanan. Atau E. Penambahan anggaran untuk proses pengawasan berikutnya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan indikator keberhasilan pengawasan adalah hasil nyata berupa penurunan penyimpangan dan peningkatan kepatuhan unit kerja terhadap standar. Jumlah dokumen atau anggaran tambahan tidak mencerminkan efektivitas pengawasan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu salah satu indikator keberhasilan pengawasan, itu salah satunya adalah ada penurunan jumlah laporan penyimpangan dari unit kerja gitu ya. Selanjutnya, langkah pertama dalam pengawasan layanan operasional adalah membuat rencana pengawasan. Dalam konteks ini, rencana pengawasan yang baik harus A. Mengutamakan pengumpulan data dari semua sumber tanpa seleksi. B. Memprioritaskan laporan unit kerja di atas hasil observasi langsung. C. Menggunakan data dari laporan sebelumnya tanpa analisis tambahan. Atau D. Mengandalkan penilaian subjektif pemimpin instansi. E. Menentukan indikator kinerja untuk yang terukur dan spesifik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan tahap perencanaan pengawasan yang efektif memerlukan penetapan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan operasional. Hal ini memastikan pengawasan memiliki dasar yang jelas untuk evaluasi ya. Jadi jawabannya yang E, menentukan indikator kinerja utama yang terukur dan spesifik. Selanjutnya, metode yang paling efektif untuk memantau pelaksanaan layanan operasional secara langsung adalah A. Melakukan survei kepada pengguna layanan secara berkala. B. Mengandalkan laporan yang dibuat unit kerja tanpa verifikasi. C. Observasi langsung di lapangan terhadap proses layanan. D. Membandingkan hasil operasional dengan data historis. E. Menugaskan pihak ketiga untuk menilai layanan tanpa pengawasan tambahan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan observasi langsung memungkinkan penata layanan operasional melihat proses layanan secara nyata, memberikan data yang akurat dan objektif yang seringkali tidak tercermin dalam laporan tertulis. Jadi jawabannya yang C ya. Observasi langsung di lapangan terhadap proses layanan. Selanjutnya, setelah data pengawasan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis hasilnya. Dalam analisis ini, yang harus menjadi fokus utama adalah A. Menyalahkan unit yang kinerjanya tidak sesuai target. B. Mencari pola atau tren penyimpangan dalam pelaksanaan layanan. C. Membuat laporan tanpa tindakan korektif untuk menjaga stabilitas organisasi. D. Menilai kepuasan staf operasional terhadap hasil pengawasan. E. Meningkatkan frekuensi inspeksi untuk unit yang berprestasi baik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan analisis hasil pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tren penyimpangan, sehingga penyebabnya dapat ditemukan dan diperbaiki. Ini memastikan bahwa pengawasan menghasilkan solusi yang strategis. Jadi jawabannya yang B ya, mencari pola atau tren penyimpangan dalam pelaksanaan layanan. Selanjutnya, ketika ditemukan masalah dalam pelaksanaan layanan operasional, langkah terbaik untuk memastikan perbaikan berkelanjutan adalah A. Memberhentikan seluruh staf yang terlibat dalam masalah. B. Menunda pengawasan hingga masalah terselesaikan. C. Memberikan sanksi langsung tanpa mendiskusikan akar masalah. D. Menyusun langkah korektif yang disertai mekanisme pencegahan.
E. Mengurangi standar layanan untuk menghindari masalah di masa depan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan tindakan korektif harus menyertakan analisis akar masalah dan mekanisme pencegahan agar masalah yang sama tidak terulang. Ini menunjukkan pendekatan strategis untuk perbaikan berkelanjutan dalam layanan operasional. Ya, jadi jawabannya yang D. Menyusun langkah korektif yang disertai mekanisme pencegahan. Selanjutnya, tujuan utama penata layanan operasional dalam melaksanakan survei kepuasan pelanggan adalah A. Menentukan jumlah pelanggan yang menggunakan layanan. B. Mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan. C. Menilai efektivitas proses internal organisasi. D. Memahami tingkat kepuasan pelanggan dan area untuk perbaikan. E. Membandingkan kinerja layanan dengan kompetitor langsung. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan survei kepuasan pelanggan bertujuan untuk memahami tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan, sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan ya. Jadi jawabannya yang D. Memahami tingkat kepuasan pelanggan dan area untuk perbaikan. Selanjutnya, komponen kunci yang harus dimasukkan dalam survei kepuasan pelanggan meliputi A. Identifikasi kebutuhan pelatihan staf internal. B. Indikator performa finansial organisasi. C. Kepuasan terhadap kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan. D. Evaluasi jumlah keluhan yang diterima dari pelanggan. Atau E. Analisis laba rugi berdasarkan hasil survei. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan survei kepuasan pelanggan harus fokus pada aspek-aspek yang berpengaruh langsung terhadap pengalaman pelanggan, seperti kualitas layanan, kecepatan respon, dan kemudahan akses ya. Jadi jawabannya yang C, kepuasan terhadap kualitas, kemudian kecepatan, serta aksesibilitas layanan. Selanjutnya, metode yang paling efektif untuk mengumpulkan data dalam survei kepuasan pelanggan adalah A. Observasi langsung terhadap perilaku pelanggan. B. Diskusi kelompok dengan staf internal. C. Kuesioner berbasis skala Likert yang disebarkan kepada pelanggan. D. Analisis dokumen operasional yang tersedia. E. Survei telepon terhadap seluruh staf operasional dari pelanggan. Atau E. Analisis laba rugi berdasarkan hasil survei. Yang benar adalah jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan kuesioner berbasis skala Likert memungkinkan pelanggan memberikan penilaian terhadap berbagai aspek layanan dengan mudah, sekaligus menghasilkan data kuantitatif yang terukur untuk dianalisis. Jadi yang benar adalah yang C ya. Kuesioner berbasis skala Likert yang disebarkan kepada pelanggan. Selanjutnya, penentuan indikator kinerja utama dalam survei kepuasan pelanggan harus mempertimbangkan A. Keinginan staf internal terhadap layanan yang ideal. B. Anggaran yang dialokasikan untuk survei tersebut. C. Harapan pelanggan terhadap layanan yang diterima. D. Indikator yang sudah digunakan oleh instansi lain. E. Hanya aspek-aspek yang mudah diukur secara kuantitatif. Yang benar adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan indikator kepuasan harus mencerminkan harapan pelanggan terhadap layanan. Hal ini memastikan survei relevan dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan ya. Jadi jawabannya yang C. Harapan pelanggan terhadap layanan yang diterima. Selanjutnya, mengapa skala Likert sering digunakan dalam survei kepuasan pelanggan?
A. Memudahkan analisis data kualitatif secara langsung. B. Mengurangi tingkat partisipasi pelanggan dalam survei. C. Membantu memberikan opsi jawaban ya atau tidak. D. Memungkinkan pengukuran tingkat kepuasan secara numerik. Atau E. Mengeliminasi kebutuhan pertanyaan terbuka dalam survei. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan skala Likert memungkinkan pelanggan memberikan penilaian tingkat kepuasan dalam bentuk numerik. Misalnya, kepuasan dari angka 1 sampai 5, yang memudahkan pengelola data secara kuantitatif dan menghasilkan hasil yang lebih terukur ya. Jadi jawabannya yang D, memungkinkan pengukuran tingkat kepuasan secara numerik. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terjadi kerusakan pada alat kantor seperti scanner? A. Menggunakan scanner meskipun dalam kondisi rusak. B. Membongkar scanner untuk mencari sumber kerusakan. C. Melaporkan kerusakan kepada bagian teknis atau IT. D. Mengganti scanner secara mandiri dengan yang baru. Atau E. Memindahkan scanner ke lokasi lain. Yang benar adalah ya, jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan penanganan kerusakan peralatan harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, seperti teknisi, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Jadi jawabannya yang C ya, melaporkan kerusakan tersebut kepada bagian teknisi atau IT, atau pihak yang memiliki kewenangan atas hal itu. Selanjutnya, dalam menggunakan proyektor untuk rapat, apa yang harus dilakukan untuk menjaga umur lampu proyektor? A. Mematikan proyektor segera setelah rapat selesai. B. Mengatur kecerahan pada tingkat maksimum. C. Membiarkan proyektor menyala terus-menerus. D. Menunggu beberapa menit untuk mendinginkan proyektor sebelum dimatikan. E. Mengganti lampu proyektor secara berkala tanpa memperhatikan kondisinya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan lampu proyektor membutuhkan waktu untuk mendinginkan setelah digunakan. Mematikannya langsung dapat mengurangi umur lampu ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi bisa menunggu beberapa menit dulu ya untuk mendinginkan proyektor tersebut sebelum nanti dimatikan ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan sebelum menggunakan perangkat lunak baru di komputer kantor? A. Menginstal perangkat lunak secara langsung tanpa izin. B. Memastikan perangkat lunak sudah sesuai kebutuhan pekerjaan. C. Mematikan semua antivirus di komputer. D. Menghapus perangkat lunak lain yang serupa. Atau E. Melaporkan kepada tim IT setelah perangkat lunak digunakan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan memastikan kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan adalah langkah penting untuk menghindari instalasi yang tidak perlu dan menjaga efisiensi sistem ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi kita pastikan dulu tuh perangkat lunak yang akan diinstal itu sudah sesuai kebutuhan pekerjaan kita. Selanjutnya, apa tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan dokumen saat menggunakan printer jaringan kantor? A. Mencetak semua dokumen tanpa memeriksa status printer. B. Menggunakan fitur cetak langsung tanpa pengaturan tambahan. C. Menghapus dokumen dari antrian cetak setelah selesai mencetak. D. Mematikan printer setelah selesai digunakan. Atau E. Mengunci ruang kerja tempat printer berada. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan menghapus dokumen dari antrian cetak penting untuk mencegah orang lain mencetak ulang dokumen yang bersifat rahasia atau sensitif ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi kita menghapus dokumen dari antrian cetak setelah selesai mencetak.
Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan penata layanan operasional setelah selesai menggunakan peralatan kantor seperti mesin fotokopi? A. Meninggalkan mesin dalam keadaan menyala untuk penggunaan berikutnya. B. Membersihkan bagian luar mesin dari debu atau sisa kertas. C. Melaporkan kondisi mesin kepada teknisi. D. Memindahkan mesin ke lokasi penyimpanan khusus. Atau E. Membiarkan mesin dalam mode siaga. Yang benar adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan membersihkan mesin setelah digunakan, membantu menjaga performa peralatan, dan mencegah akumulasi debu yang dapat menyebabkan masalah teknis ya. Jadi bisa dilakukan itu adalah yang B. Jadi membersihkan bagian luar mesin dari debu atau sisa-sisa kertas. Selanjutnya, rencana yang baik harus mencakup komponen yang dapat memastikan tercapainya tujuan dalam waktu yang telah ditetapkan. Salah satu bagian penting dari rencana tersebut adalah pengelolaan waktu dan penjadwalan kegiatan. Pendekatan manakah yang paling efektif dalam mengatur waktu dan memastikan bahwa kegiatan layanan sesuai jadwal yang direncanakan? A. Teknik CPM untuk memetakan waktu penyelesaian setiap tugas. B. Penggunaan analisis SWOT untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan operasional. C. Teknik Six Sigma untuk mengurangi variabilitas dalam proses operasional. D. Penggunaan metode Delphi untuk mengumpulkan pendapat dari tim manajemen. E. Membuat daftar prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap operasional. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan teknik CPM sangat efektif untuk menyusun rencana operasional karena membantu memetakan aktivitas-aktivitas kritis yang harus diselesaikan tepat waktu agar keseluruhan proyek dapat berjalan sesuai jadwal. Dengan teknik ini, penata layanan operasional dapat mengidentifikasi jalur kritis dan menghindari keterlambatan ya. Jadi jawabannya yang A. Teknik CPM ya atau Critical Path Method untuk memetakan waktu penyelesaian setiap tugas. Selanjutnya, penentuan prioritas masalah tidak hanya berdasarkan pada dampak yang ditimbulkan, tetapi juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mengatasi masalah tersebut. Sumber daya terbatas membuat pemilihan masalah yang paling relevan menjadi kunci. Teknik manakah yang paling tepat untuk memilih masalah yang perlu diatasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada? A. Analisis biaya manfaat untuk memilih masalah yang memberikan hasil optimal. B. Analisis pengaruh stakeholder untuk melihat masalah yang memiliki dampak sosial tinggi. C. Teknik pemetaan jaringan untuk menganalisis hubungan antar masalah dan solusi. D. Matriks prioritas yang menggabungkan dampak dan sumber daya yang ada. Atau E. Penggunaan analisis SWOT untuk mengidentifikasi masalah dengan peluang terbaik. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan metrik prioritas yang mempertimbangkan baik dampak masalah maupun sumber daya yang tersedia sangat berguna untuk menentukan masalah mana yang harus diutamakan. Teknik ini membantu memastikan bahwa masalah yang diprioritaskan adalah masalah yang paling mendesak dan dapat diselesaikan dengan sumber daya yang ada ya. Jadi jawabannya yang D. Matriks prioritas yang menggabungkan dampak dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, seringkali pelanggan menilai kualitas layanan berdasarkan bagaimana respon cepat dan perhatian diberikan, bukan hanya pada hasil akhir yang diberikan. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap tinggi adalah A. Memberikan solusi yang langsung pada masalah yang dihadapi oleh pelanggan.
B. Menjaga komunikasi terbuka dengan pelanggan melalui berbagai kanal yang tersedia. C. Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak terungkapkan secara langsung. D. Memberikan penghargaan atau insentif bagi pelanggan yang loyal. Atau E. Menyusun dan memperbaharui prosedur operasional secara rutin. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Menjaga komunikasi terbuka dengan pelanggan sangat penting untuk memastikan mereka merasa didengarkan dan diprioritaskan. Pelanggan seringkali menilai kualitas layanan berdasarkan sejauh mana mereka mendapatkan informasi yang jelas, respons cepat, dan perhatian yang konsisten selama proses interaksi ya. Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang B. Jadi tetap menjaga komunikasi terbuka dengan pelanggan melalui berbagai kanal yang tersedia. Selanjutnya, salah satu cara yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan dalam rencana. Metode manakah yang paling tepat untuk mengukur apakah hasil operasional telah memenuhi harapan dan tujuan yang telah ditetapkan? A. Menggunakan analisis gap ya, untuk mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang dicapai dan standar yang ditetapkan. B. Menggunakan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman eksternal terhadap rencana. C. Menggunakan metode Delphi untuk mendapatkan konsensus dari berbagai pihak terkait. D. Menyusun laporan kinerja berdasarkan analisis faktor eksternal yang mempengaruhi operasional. Atau E. Menerapkan teori antrian untuk mengukur efisiensi dalam distribusi sumber daya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan analisis gap adalah metode yang sangat efektif untuk mengukur kesenjangan antara hasil aktual dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Dengan analisis gap, dapat diketahui seberapa jauh pencapaian operasional dari yang diharapkan, sehingga langkah perbaikan dapat direncanakan dengan lebih tepat. Ya, jadi jawabannya yang A. Menggunakan analisis gap untuk mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang dicapai dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, tujuan yang jelas harus dipadukan dengan pemahaman mengenai sumber daya yang tersedia. Pendekatan manakah yang paling tepat untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan realistis dengan sumber daya yang ada? A. Menggunakan analisis biaya manfaat untuk membandingkan hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang dibutuhkan. B. Menyusun tujuan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan tanpa mempertimbangkan potensi risiko. C. Menggunakan prinsip SMART dengan menyesuaikan terhadap sumber daya yang tersedia. D. Menggunakan analisis PESTEL untuk menilai faktor eksternal yang mempengaruhi tujuan operasional. Atau E. Menentukan tujuan berdasarkan hasil survei pelanggan untuk mengutamakan kebutuhan pasar. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Menggunakan prinsip SMART dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada akan menghasilkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Hal ini memungkinkan tujuan operasional disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga kerja ya, atau sumber daya manusianya. Jadi jawabannya yang C. Menggunakan prinsip SMART dengan penyesuaian terhadap sumber daya tersedia. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah, ini kita akan sepil beberapa soalnya.
Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama. Kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A 8 hari, B 9 hari, C 10 hari, D 12 hari, atau E 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti per harinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, per harinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2. Yaitu ketemunya 9 hari ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 112 ditambah 789. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429, atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana?
Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya, teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya, X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20% atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi, 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah, silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang, diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan?
Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salahnya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Jadi totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya, menyelesaikannya. Gampang teman-teman, jadi tinggal hari ya, dalam kerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini berarti tandanya persamaan kata, sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan ya. E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari
A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak? Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. palung gula, B. pohon buah, C. kipas angin, D. jalan macet, atau E. lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya. Persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api, ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya, masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. termosuhu, B. api kebakaran, C. banjir air, D. gempa Richter, atau E. dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya itu dapat diukur dengan skala Richter. Nah, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional, B. Saya pindah klub, C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub, D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub, atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E, teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya, teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1 ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya
Nah, maka saya ini adalah Ki ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya, yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak Ki ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak Ki. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak Ki ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini Ki-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak Ki. Maka yang benar kalau dia tidak Ki berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P, tidak, ini negasi Ki adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Ki-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya. Gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Dan mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi, lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya.
Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda dan Dini gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya yang besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.